Oke guys, kali ini kita mau bahas bagaimana sih optimalisasi grafik atau FPS di Valorant. Mungkin dari kalian kan ada beberapa yang main Valorant pakai laptop. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Kalau kalian memang pakai laptop, coba kalian cek yang pertama bus multicore dari prosesor kalian. Bus multicore dari prosesor ini paling penting. Kenapa? Karena kalau kita buka di game Valorant ini, kalau kita buka setting, kita lihat di video general, kita lihat di graphic quality, dia ada multi thread rendering. Jadi gimana caranya kita menyalakan kalau bisa multicore yang ada di prosesor kita, karena Valorant ini ya memang sebagian besar based on prosesor untuk gamenya. Jadi kita lihat lagi di desktop. Kali ini aku mau kasih tahu cara untuk boost multicore dari prosesor. Yang pertama, kita klik Windows plus R atau Run di Start. Kita ketik msconfig. Oke, msconfig. Lalu kita oke. Kita lihat di sini ada General Boot Service Startup and Tools. Yang kita pilih boot. Kita lihat di sini, ini ada Advanced Option. Di Advanced Option ini kita klik di sini, pasti yang belum dinyalakan nanti defaultnya seperti ini. Belum ada number of processor yang dipilih. Biasanya sih 1 untuk defaultnya. Kalau gitu kita pilih ini, terutama untuk pengguna laptop ya. Aku rasa ini paling penting dan paling berasa. Kenapa? Karena multicore ketika udah dinyalain itu bisa ngeboost kecepatan awal atau default prosesor kalian, itu bisa melewati dari batas maksimal yang bisa kita lihat di Task Manager. Ketika kita buka di Task Manager lalu kita klik Performance, kita bisa lihat CPU kita jalan di 4,13 GHz, di mana base speed CPU kita sebenarnya di 3,6 GHz. Bisa dilihat di sini, 3,6 GHz itu bisa jalan di 4,13 GHz. Oke teman-teman, itu sangat berpengaruh di laptop kita, apalagi untuk pengguna laptop. Oke, kita tutup. Kita centang number of processor ini, kita pilih yang paling bawah. Biasanya di laptop itu setauku umumnya itu sampai 8, atau mungkin ada yang cuma 6, ada 10. Ya, kita pilih yang paling banyak, kita oke. Nah, nanti ketika kita oke, dia akan muncul tulisan restart. Ya, baiknya kita restart memang. Kita restart biar terapply ke sistem kita. Tapi karena sistem aku udah pakai yang multi core processor, jadi kita nggak perlu restart kali ini. Nah, kalau udah di restart, yang kedua, setting grafik yang paling nyaman. Nah, yang paling penting, sebelum kita setting grafik ke yang paling nyaman, kita coba buka di sini. Kita coba tutup aplikasi-aplikasi yang ada di background sebelum kita main Valorant seperti ini. OneDrive kita tidak pakai, jadi bisa di quit atau di close. Nah, kita periksa lagi ada yang bisa ditutup lagi atau enggak. Kalau memang udah cukup, karena yang lain ini software peripheral, jadi kita langsung buka game Valorantnya. Oke, kita masuk ke Valorant. Kita mulai setting grafik. Yang pasti di video general kita setting ke
resolusi monitor sesuai dengan monitor yang kita pakai. Karena kebetulan kali ini aku pakainya yang 165 Hz, monitor yang 165 Hz, jadi aku setting ke sini. Terus juga resolusi untuk monitor yang paling nyaman di mata itu sebenarnya di 1080. Bisa di atas itu atau di bawah itu, tapi tergantung kalian. Kalian mentingin resolusi atau FPS. Biasanya pilihannya itu sih. Kalau memang monitor kalian udah stuck nih 60 Hz, berarti dia stabil, maksimalnya di 60 FPS. Tapi grafiknya dia bisa 2K. Nah, kita tinggal lihat spek dalam kalian, spek dari CPU maupun GPU. Jika memang mumpuni main di 2K 60 fps, ya kita gas. Tapi kalau memang dia mampunya di 10, 80, 60 fps, ya udah kita pakai yang 10, 80 karena menurutku ini udah paling nyaman. Terus yang kedua, kita move ke setelan limit FPS. Di sini limit FPS memang aku batasi sampai 170. Kenapa? Karena ketika FPS itu nggak di limit atau bahasanya unlimit, dia bisa sampai 300, 400. Mungkin bisa aku kasih contoh di sini. Nah, ketika FPS nggak aku limit, di situ FPS bisa sampai 380, 400. Tapi apakah beda dengan 170 yang aku setting tadi? Jawabannya enggak. Karena monitorku itu jalan di 165 fps maksimal. Jadi mending kita pakai setelan yang paling aman untuk fps ini. Karena kalau aku sih menyesuaikan monitor yang aku pakai. Terus yang ketiga, kali ini udah setting fps. Nah, jika kalian pakai Vega Nvidia reflex low latency-nya, aku biasanya di on kan, karena itu fitur dari Nvidia sendiri. Lalu yang keempat, kita masuk ke graphic quality. Ini tadi yang aku bahas, kenapa boost dari CPU sendiri itu diperlukan. Karena multi-core ketika udah dinyalakan, kita bisa menyalakan multi-threaded rendering. Karena di sini kan terlihat enable multi-thread rendering for better performance on powerful machines. Provide largest benefit with a fast GPU and extra CPU cores. Itu yang paling penting. Karena udah ditulis provides largest benefit with a fast GPU and extra CPU core. Jadi ketika core dari CPU kita nyalakan lebih banyak, itu pasti lebih memudahkan si game Valorant ini untuk merender grafik di gamenya. Nah, apa sih bedanya kalau misal core-nya diturunin? Mungkin penggunaan GPU kita itu jauh lebih tinggi. Karena CPU hanya mengeluarkan satu core-nya dan GPU harus bekerja ekstra. Tapi biasanya GPU juga ada limitnya. Jadi bukan berarti GPU bekerja ekstra sampai 100%. Itu nggak mungkin. Karena GPU dan CPU itu berjalannya bersamaan, berbarengan. Jadi ketika CPU kalian limit 1, GPU juga biasanya ke limit di 20-30% aja jalannya maksimal. Nah, yang yang kedua di graphic quality ini material quality. Ini aku settingnya pakai high low. Kenapa? Karena memang aku nyamannya seperti ini. Balik lagi, kita harus bahas kita nyamannya seperti apa. Itu yang paling penting. Karena yang menurutku penting di game Valorant ini adalah material sama detail. Untuk tekstur dan UI sih, kan kita nggak selalu pakai UI-nya juga. Jadi untuk tekstur juga menurutku itu nggak nggak terlalu dominan untuk waktu kita bermain sih. Terus yang ketiga ada vignette dan fishing. Fishing ini sebenarnya sama. Fungsinya seperti limit FPS di sini. Tapi kenapa ini nggak aku nyalain? Ya balik lagi, fishing sendiri itu
sama kayak pihak ketiga. Jadi bukan bawaan dari gamenya. Ini seperti menyalakan fitur, di mana dia ketika di sini udah disediakan limit FPS, terus di sini fishingnya dinyalain, itu berarti ada fitur tambahan yang dinyalakan. Menurutku itu bisa memperberat kerja prosesor meskipun tidak dominan, tapi itu menurutku mungkin lebih baik dimatikan. Nah, anti-aliasing. Anti-aliasing nih perlu nggak sih? Biasanya kan settingan, misal kita di laptop yang mungkin requirement-nya itu speknya istilahnya paling kiri, di Valorant nih paling kanan ya low-nya. Nah, kita mungkin keluarnya seperti ini, non satu kali. Nah, penting nggak sih anti-aliasing? Menurutku penting. Karena apa? Karena ketika kita nggak nyalain anti-aliasing, itu game ketika dibelokkan seperti ini, itu kerasa rendernya telat. Atau di ujung-ujung pixel yang di sini, dari jauh seperti ini, itu nggak render dengan bagus. Nah, gimana kalau kita nyalain MSA 4 kali di 8 kali? Nah, bisa kelihatan kan lebih smooth. Kita bisa lihat dari situ. Kita nyalakan dulu suara gamenya. Apalagi ketika menggunakan skill-skill seperti ini, itu anti-aliasing sangat berasa sekali. Nah, apa itu MSAA? Apa itu FVKA? Simpelnya seperti ini. MSAA itu sama kayak multi-thread rendering kalian. Jadi dia melakukan multi sampling anti-aliasing. Dimana MSAA ini yang paling bagus memang MSA 4 kali dengan anisotropic filternya 16 kali. Ini udah paling bagus memang. Memang rasanya udah seperti settingan pro player mungkin. Tapi jika kalian menggunakan laptop atau PC yang speknya itu ya mohon maaf itu low semua, itu bisa kalian nyalakan yang FXAA. Ini adalah teknologi terbaru dari anti-aliasing, di mana FVKA ini dia lebih smart. Jadi melakukan filter renderingnya itu lebih ke kebutuhan aja, bukan semua di render untuk anti-aliasingnya. Memang kalau dilihat jauh lebih bagus yang MSA 4 kali. Tuh, lebih jernih. Kita bisa lihat kalau FVKA ya beda 10-12 lah. Tapi di sini ketika kalian nyalakan FVKA, kerja prosesor kalian tidak terlalu berat sama GPU kalian, tapi kalian tetap dapat pengalaman anti-aliasing. Jadi ini adalah pilihan untuk kita-kita yang memakai spek minimum requirement, tapi kita pengen punya pengalaman anti-aliasing, ya kita pakai pilihan yang FXAA. Itu menurutku pilihan yang paling worth it. Kalian bisa setting ini senyaman kalian, balik lagi senyaman kalian. Tes di laptop atau PC kalian masing-masing, mana yang paling nyaman. Misal FVKA-nya nyaman di 8 kali filternya, ya silahkan. Atau misal masih patah-patahnya kerasa di 2 kali mungkin, itu mungkin sedikit membantu. Ya, balik lagi ke karena aku pakainya PC, itu kan kerjanya udah lebih jelas tuh antara CPU, GPU, dia punya wattnya sendiri-sendiri, jadi nggak bergantung pada listrik. Seperti laptop kan bergantung pada charger yang memasukkan listrik. Nah, watt dari GPU dan CPU sendiri itu pasti terbagi. Karena watt yang masuk satu, dia harus ngurusin berapa peripheral yang ada di dalam tuh. Nah, yang keempat,
untuk improve clarity dan beta experimental sharpening itu mending di off kan dulu. Kenapa? Karena ya kita tahu misal memang spek PC kita semua di high, terus ini di 16 kali, terus di on kan semua. Balik lagi, ini sangat bagus memang, kelihatannya sangat bagus dan sangat detail, tetapi ini hanya pilihan atau opsi dari Valorant ketika kita mau menemukan pengalaman gaming yang istilahnya full performance, dengan catatan PC kita juga harus full performance. Nah, ketika kita main di full feature seperti ini, kita bisa lihat grafiknya juga mulai agak minder tuh, di 168, 170, 169, bisa turun sampai 168, dimana tadi stabil di 170, mungkin sesekali ke 169. Tapi apakah ini worth it? Menurutku worth it memang. Tapi apakah nyaman? Itu tergantung. Tuh, bisa turun sampai ke 120, 115 fps. Balik lagi, kita harus setting senyaman kita. Untuk settingan yang sini itu aku off, on, off. Itu settingan ternyamanku. Balik lagi, kenapa? Karena kita perlu untuk membatasi, istilahnya perlu untuk sadar diri akan device kita. Jadi kita juga harus merawat device kita, merawat atau gimana ya bahasanya, istilahnya kita harus sama-sama tahu lah, device kita juga punya umur, jadi kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita aja, jangan terlalu berlebih. Nah, UI di sini semakin di high itu semakin terang memang untuk tampilannya. Tapi sebenarnya jika monitor kalian udah Full HD, itu bedanya hanya tipis sih di low sama high-nya. Lebih ke pengaturan cahaya ini lebih imbang aja kalau high. Oke, balik ke pengaturan grafik. Kita klik di start. Nah, apa aja sih yang perlu dimunculin di sini? Apakah semua harus dimunculin? Menurutku enggak. Karena yang paling penting itu ya client FPS. Ini tuh yang paling penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu di pojok kiri, kita bisa tahu bahwa kita sedang main di berapa FPS nih. Game kita lagi ada di berapa FPS nih. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai acuan untuk monitor kita. Biasanya sih aku pakai rumus maksimal FPS di monitor plus 15%. Jadi misal monitorku di 100 Hz, misal, kayaknya nggak ada sih monitor yang 100 Hz, biasanya 120. Misal di 100 Hz, aku ngelimitnya untuk limit FPS-nya itu di antara 115, 120 seperti itu. Biar apa? Biar kita tetap dapat, kalaupun FPS itu turun, dia masih di atas 100 Hz. Dia masih di atas 100 fps. Jadi monitor kita tetap di settingan maksimal monitornya. Ini aku setting ke 170 karena aku rasa selama ini belum pernah turun sampai 165. Jadi mungkin ada di bagian yang misal seperti ini memang ada map-map yang turunnya itu bukan karena turun performa, bukan, karena memang letak dari map itu sendiri. Dia memang cuma butuh antara 120-114 fps. Cuman kita itu ketika kita lagi ada di stage. Jadi ketika ada musuh datang ke sini, ada musuh muncul kayak gini, nah dia usahakan stabil di atas spek monitor kalian 16. Kan tadi spekku 165. Dia jatuhnya ke 168, 169. Dan menurutku masih aman. Jadi usahakan senyaman kalian dan
istilahnya sebutuhnya kalian. Jangan terlalu di-push. Kalian bisa punya 200 FPS tapi monitor kalian cuma support 120, ya buat apa? Kan mending CPU sama GPU-nya rendernya stabil di 130 fps seperti itu. Nah, start yang lain tuh, yang kedua, karena aku pakai PC, GPU render time-nya aku butuh, karena ketika GPU render time-nya ini tiba-tiba ngelonjak, berarti ada sesuatu yang nggak beres di GPU ku atau VGA ku. Jadi makanya ini kenapa aku butuh, ya buat mantau aja ketika main game. Lalu di input latency, aku nggak pernah nyalain ini karena memang, ya mohon maaf, mungkin aku nggak terlalu butuh. Mungkin ada sebagian temen yang memang harus rinci. Ini biasanya di game latency atau render latency ini dinyalakan. Dan yang terpenting network. Di sini aku nyalain network RTT dan packet loss. Nah, packet loss ini biasanya berlaku untuk mendeteksi jaringan kita tuh naik turun apa enggak. Jadi ketika paket lossnya tiba-tiba naik 20%, 30%, berarti jaringan kita lagi nggak stabil. Dalam artian nggak stabil itu bisa aja dari provider wifi, provider internet, misal tethering. Itu yang paling kerasa itu ketika paket loss kita itu udah salah. Ini kan paket loss 0%. Misal paket loss sudah ada di 20 atau bahkan 10 pun, itu game akan terasa kayak tiba-tiba di sini ngeker, tembak, mundur, tiba-tiba di sini lagi nggak ketembak, yang ada kita yang ketembak, seperti itu. Oke, untuk settingan grafis awal sih menurutku itu dulu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini yang pertama, atur resolusi dan monitor FPS kalian itu di monitor yang kalian pakai, yang paling nyaman dan istilahnya yang paling logis lah. Kalau memang CPU-nya dan GPU-nya pas-pasan, atau ya mohon maaf, sebenarnya GPU-nya itu bawaan dari onboard, ya kita sesuaiin aja pakai 720p gitu. Nggak apa-apa, menurutku juga nggak terlalu dominan efeknya. Nah, terus yang kedua, limit FPS. Limit FPS itu penting menurutku. Jadi kita harus setting ke kebutuhan monitor kita. Terus yang kedua, grafik quality. Ini tadi yang paling penting, boost multi-core prosesor kalian. Jadi ada ekstra CPU core yang dibutuhkan untuk multi-thread rendering di game Valorant. Terus yang kedua, untuk anti aliasing, pilih yang paling logis untuk kebutuhan PC atau laptop kalian. Kalau misal cari aman, pakai FVGA. Udah, itu udah paling benar. Oke, kali ini kita tutup videonya. Nah, ada catatan nih, boost multi-core processor. Seperti tadi langkahnya, setting grafik yang paling nyaman, sesuaikan FPS dengan monitor, plus 10%. Bisa 10, bisa 20, senyaman kalian. Oke guys, thank you for watching. Stay safe and stay healthy. Semoga tetap sehat untuk kalian dan device kalian. See you and thank you.